Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etikolegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputi Cynthia Dewi dari Prodi Diplomatika Kebidanan dengan NIM P071241200007. Di sini saya akan mempresentasikan kode etik profesi kebidanan. Pokok bahasan yang saya bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, penetapan kode etik. Yang kedua, tujuan kode etik. Yang ketiga, dasar pembentukan kode etik. Yang pertama, penetapan kode etik. Penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya. Kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi. Jika semua individu yang menjalankan profesi yang sama tergabung dalam suatu organisasi profesi. Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi, barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan dikenai sanksi. Yang kedua, tujuan kode etik bidan. Pada dasarnya, tujuan menciptakan dan merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Tetapi, secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga disebut dengan kode kehormatan. Yang B, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material, anggota profesi kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepada pembatas tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur pada anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Yang C, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang D, untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar para profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota, dan meningkatkan mutu profesi, serta meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang ketiga, dasar pembentukan kode etik. Pembentukan kode etik bidan di Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas. Kode etik bidan pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dengan Kongres Nasional ID 10 tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam rapat kerja nasional yaitu Rakernas IBI
tahun 1991. Kode etik bidan sebagai pedoman dalam berperilaku disusun berdasarkan pada penetapan keselamatan klien. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur dan tercapainya, 1. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap warga negara Indonesia. Maka, Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan yang memiliki wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia menciptakan kode etik bidan Indonesia yang disusun atau dasar pelaksanaan keselamatan klien di atas kepentingan lainnya. Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional di bidang kesehatan pada umumnya, KIA atau KB, dan kesehatan keluarga pada khususnya. Mengupayakan segala sesuatu agar kaumnya pada detik-detik sangat menentukan pada saat menyambut kelahiran insan generasi secara selamat, aman, dan nyaman merupakan tugas sentral dan dari para bidan. Menelusuri tuntunan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sudah sewajarnya kode etik bidan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional, sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijakan yang berlaku bagi bidan. Kode etik ini merupakan pedoman dalam tata dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya merupakan pemeliharaan kesehatan yang berkomprehensif terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita pada khususnya, sehingga mereka tumbuh kembang menjadi insan Indonesia yang sehat, jasmani dan rohani dengan tetap mempertahankan kebutuhannya. Pemeliharaan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat pada khususnya. 7. Kode etik bidan meliputi yang pertama, kewajiban bidan terhadap pelayan masyarakat, yaitu 6 butir. Yang kedua, ada kewajiban bidan terhadap tugasnya, yaitu 3 butir. Yang ketiga, ada kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, yaitu 2 butir. Yang keempat, ada kewajiban terhadap profesi, yaitu 3 butir. Yang kelima, ada kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yaitu 2 butir. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah bangsa dan tanah air, yaitu 2 butir. Menutup 1 butir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan.